Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN terdiri dari PNS atau Pegawai Negeri Sipil yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap dan memiliki nomor induk pegawai nasional. Kemudian, PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Adapun tugas dan fungsi ASN diantaranya: pertama, pelaksana kebijakan publik atau melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, sebagai pelayan publik atau memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban PNS. Hak PNS yaitu gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun, dan hari tua. Kewajiban PNS yaitu setia dan taat Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI. Menjaga persatuan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati ketentuan undang-undang, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas, menyimpan rahasia jabatan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kode etik ASN yaitu berakhlak, yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung penerapan prinsip akuntabilitas, mengarahkan SDM untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta instansi pemerintah mendapat pegawai yang tepat untuk mencapai visi dan misi. Manfaat sistem merit bagi pegawai yang pertama adalah menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya merupakan kebijakan dan praktik dalam mengelola SDM pada organisasi atau instansi. Manajemen PNS diantaranya terdiri dari 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Pangkat dan jabatan, 4. Pengembangan serta pola karir, 5. Promosi, 6. mutasi, 7. Penilaian kinerja, 8. Penggajian dan tunjangan, 9. Penghargaan, 10. Perlindungan, 11. Jaminan pensiun serta jaminan hari tua, 12. Disiplin. Smart ASN. Sebagai aparat pemerintah, ASN harus dapat merespons segala keadaan. Sosok ASN yang smart sangat dibutuhkan. Seorang
pelaksanaan tugas sehari-hari, ASN harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, profesionalisme, yaitu seorang ASN diharapkan dapat bekerja secara profesional dalam memberikan layanan sesuai tupoksi dengan disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat, wawasan global. ASN diharapkan dapat membangun pola pikir yang adaptif, fleksibel, dan inovatif. Yang kelima, penguasaan IT dan bahasa asing. Seorang ASN diharapkan mampu menggunakan aplikasi perkantoran untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya. Bahasa asing sekurang-kurangnya memahami dan menguasai bahasa Inggris, bahasa lain sebagai nilai tambah. Hal ini untuk menyikapi perkembangan zaman karena alat teknologi di era global menggunakan bahasa Inggris. Yang keenam, hospitality. Seorang ASN adalah pelayan publik. Keramahan tentu menjadi faktor penting yang harus dimiliki. Yang ketujuh, networking, yaitu mampu membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi lain untuk mempermudah dalam pemberian pelayanan yang terbaik. Yang kedelapan, entrepreneurship, yaitu memiliki jiwa kewirausahaan seperti keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Literasi digital. Literasi digital adalah kecakapan seseorang dalam menggunakan media digital. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital meliputi digital skills, digital cultures, digital ethics, digital safety. Digital skills yaitu kemampuan menggunakan perangkat keras, piranti lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture yaitu kemampuan membaca, mengurai, membiasakan, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika sehari-hari. Digital etik, kemampuan menyadari, memberi contoh, menyesuaikan diri, merasionalkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Digital safety, kemampuan mengenali, membuat pola, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi. Landscape digital. Landscape digital adalah sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Adapun perangkat keras dan lunak adalah sebuah kesatuan. Kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi keduanya. Perkembangan teknologi membawa kita pada era di mana aplikasi percakapan dan media sosial marak digunakan. Selain itu, aplikasi dompet digital pun berkembang seiring perkembangan pasar lokal atau marketplace. Dan transaksi digital mempermudah kehidupan sehari-hari. Jangkauan yang luas serta akses mudah menjadi modal awal dan daya tarik masyarakat. Etika berinternet. 1. Jangan menggunakan huruf besar atau kapital untuk semua huruf. 2. Apabila mengutip dari internet, kutip seperlunya. 3. Memperlakukan email seperti pesan pribadi. 4. Berhati-hati dalam meneruskan email ke orang lain. 5. Menggunakan format plain text, tidak sembarangan menggunakan HTML. 6. Tidak mengirim file ukuran besar tanpa izin dari penerima pesan. Sekian dan terima kasih.